Halo teman-teman, jumpa lagi. Sekarang kita kembali membahas pengadilan pajak, guys. Jadi ini adalah seri mengenai pengadilan pajak. Bagaimana kita bisa belajar dunia persilatan pengadilan pajak ya, yang tidak seindah yang orang bayangkan, tidak juga semengerikan yang orang bayangkan, teman-teman. Kita belajar dari Pak Ray ya. Pak Ray ini adalah seorang pengacara pajak yang sangat berdedikasi tinggi buat kita semua, teman-teman ya. Seorang dokter, di mana dia menyediakan waktu untuk bikin video seperti ini yang dimana isinya adalah edukasi teman-teman ya, isinya itu edukasi yang mana lu tidak akan dapatkan di brevet manapun, lu nggak akan dapatkan di apa namanya, di kuliah manapun teman-teman ya. Lu mau kuliah S1 S2 S3 dunia pajak nggak bisa dapat pengalaman seperti ini teman-teman ya. Makanya video ini sangat penting sekali. Ini adalah kasus dari sidang kedua PT Arion Indonesia melawan diduga oknum DJP teman-teman ya, yang penuh dengan keanehan dan kelucu-lucuan. Dan di sini beliau ini memberikan reaksi terhadap persidangan ini, teman-teman. Karena persidangan ini sangat panjang, maksudnya video ini sangat panjang, maka kita potong-potong aja per 10 menit lah gue bikin videonya, teman-teman ya. Dan ini isinya daging semua, teman-teman ya. Isinya ilmu, ilmu, dan ilmu, teman-teman. Kalau lu mau paham mengenai dunia persilatan pajak di Indonesia, nah pahami video ini, teman-teman ya. Mari kita lihat nonton eh, kelanjutannya, teman-teman ya. Ini sudah video yang ketiga kayaknya deh. Nomor sengketanya ya. Betul, nomor singkatannya aja. Nomor PEN 23 PP dari BR 2024. Nomor sengketa yang disengketakan 1.011144.99 garing 2023 garing PP. Nomor 2, nomor sengketa 011146.99 garing 2023 garing PP. Nomor 3, nomor sengketa 011147.99 garing Ini nomor sengketa sedang dibacakan. 2023 garing Sidang PP. kedua. Nomor 4, 011148.99 garing 2023 garing PP. Buat nomor Ya, kita itu ya, konkret ya. Baik, terima kasih Majelis. Kemudian kami sampaikan keberatan Majelis atas pemberitahuan sidang yang mana masih dalam tenggang waktu penggugat menyampaikan bantahan, di mana sudah sebelumnya penggugat diberikan kesempatan yang cukup sesuai dengan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, berdasarkan hal tersebut kami menanyakan, jika kami tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan bantahan yang benar menurut hukum acara secara jelas mengatur hal tersebut, lalu bagaimana nanti dengan hasil putusannya begitu Majelis? Rekan-rekan, ini pertanyaan yang baik dari penggugat PT Arion Indonesia dalam persidangan yang kedua di pengadilan pajak ini. Dan ini merupakan fakta yang sering terjadi di mana penggugat atau pemohon biasanya tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan bantahan, lalu kemudian persidangannya sudah dimulai. Kalau kita merujuk kepada hukum acara peradilan pajak, maka persidangan perdana tidak boleh dimulai sebelum diberikannya kesempatan bagi penggugat atau pemohon untuk menyampaikan bantahan atas surat tanggapan atau surat uraian banding yang disampaikan oleh tergugat atau terbanding. Jadi kalau penggugat mempertanyakan mengenai bagaimana nanti putusannya, tentunya kalau bicara hukum acara peradilan pajak sudah ada jelas pelanggaran hukum acara peradilan pajak. Seharusnya bantahan diberikan kesempatan dulu kepada penggugat, lalu kemudian baru dilaksanakan sidang perdana. Sebelum bantahan diberikan kesempatan kepada penggugat, maka majelis hakim harusnya tidak kemudian menyidangkan sidang perdana. Namun dalam praktek untuk menutupi kesalahan hukum acara tersebut, biasanya majelis hakim tetap akan memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menyampaikan bantahan pada persidangan berikutnya. Namun demikian hal tersebut seyogianya tidak harus terjadi karena hukum acaranya tidak menghendaki demikian. Kita lanjutkan. Oke, jadi ini gue nggak ngerti apakah ini baru-baru ini terjadi, tetapi ini juga gue alami teman-teman ya. Di kasusnya gue yang melawan diduga oknum KPP Taman Sari juga begitu. Jadi yang namanya hukum acara pengadilan pajak itu begini loh. Kita mengajukan gugatan, kemudian DJP dikasih waktu 30 hari untuk mengajukan tanggapan. Setelah tanggapannya kita terima, kita ada waktu 30 hari lagi untuk mengajukan bantahan. Setelah itu barulah sidang pertama dimulai. Tetapi sering kali terjadi atau sudah mengalami, gue juga mengalami dan PT Arian juga mengalami, bantahan kita belum dia terima, tetapi
sidang pertama sudah dimulai. Gitu lah. Bantahan kita belum kita bikin, belum kita kirimkan, artinya 30 hari ini belum dilewati, sidang sudah dimulai, teman-teman. Nah, ini celaka nih, teman-teman ya. Gue waktu itu marah-marah di sidang gue ya. Gue marah-marah, gue bilang, kita ini sedang mau mempersoalkan prosedur. Kan kita mau gugatan nih, kita gugatan pengadilan pajak untuk mempersoalkan prosedur oleh si oknum. Oknum ini diduga melanggar prosedur kan gitu. Jangan sampai pengadilan pajak melanggar prosedur hukum acara pengadilan. Kan bodoh gitu loh. Gimana ceritanya? Kita mengadukan atau menggugat prosedur orang, sedangkan hukum acara pengadilan itu sendiri dilanggar oleh hakim. Kan nggak lucu gitu kan. Aneh gitu kan. Nah, akhirnya si hakim itu pun mengakomodir, dia bilang ya udah, sidang kali ini kita nggak bisa mulai karena menurut si Awan nih, menurut penggugat, dia masih punya waktu 30 hari. Memang betul ya, gue masih punya waktu 30 hari untuk melakukan apa namanya bantahan. Setelah itu barulah sidang pertama dimulai gitu loh. Kalau sidang pertama dimulai sebelum gue bikin bantahan, ya gue belum bisa mulai sidang karena gue masih punya waktu gitu kan. Nah, akhirnya hakim itu mengakomodir gue. Nah, di PT Aryan juga sama, mengalami hal yang sama ya. Surat bantahan belum belum selesai waktu untuk dia bikin, sidang sudah dimulai. Nah, ini si penggugatnya komplain nih. Nah, kita tunggu nih bagaimana reaksi dari majelis hakim. Jadi kadang-kadang hakim juga nggak ngerti kali, teman-teman ya. Rekan-rekan, ini juga salah satu kendala teknis yang sering dihadapi ketika sidang elektronik, di mana penggugat tadi mempertanyakan mengenai keabsahan daripada putusan, namun tidak dijawab oleh karena majelis hakim mempunyai kendala teknis berkaitan dengan mic atau infrastruktur komunikasi yang digunakan sehingga tidak bisa langsung menjawab apa yang ditanyakan oleh penggugat. Dan baru dijawab tapi sudah di pertengahan narasi sehingga kemudian narasinya tidak menjawab pertanyaan dari penggugat. Kita lanjutkan. Iya, jadi memang kadang-kadang masalah internet lah, masalah listrik lah, itu yang sering terjadi dalam dunia-dunia online ya. Tetapi gue sih lebih suka online ya. Kalau Pak Ray lebih suka offline karena eh, mungkin dia merasa lebih nyaman ya. Kalau gue lebih suka online karena gue bisa dari rumah gitu. Gue malas kemana-mana. Gue nih tipenya mending di rumah aja daripada gue jalan-jalan gitu. Maksudnya daripada gue mesti ke sana jauh-jauh, kena genap ganjil lagi gitu. Jadi gue lebih suka online. Kebetulan di rumah gue internetnya gue cukup kenceng, internet gue cukup bagus, jadi gue lebih suka online. Cuman yang ini masalahnya ya, kadang-kadang tiba-tiba listriknya mati, tiba-tiba internetnya down, tiba-tiba hakimnya menghilang dari sidang. Gitu ya, begitulah plus minusnya online ya. Mohon izin majelis, suaranya tidak ada. Dan kalau memang waktunya kurang lebih dalam persidangan bisa disampaikan, silakan. Ya. Oh baik baik Mas. Berarti mohon izin kalau untuk sekarang kami bantahannya belum siap, mungkin karena tenggang waktunya sampai tanggal 1 Februari begitu majelis dikirim kami itu bantahan dulu baru persidangan begitu majelis. Oh iya. Karena kalau sidang kemarin itu kan bantahan dulu baru persidangan begitu majelis. Betul. Ya ini karena ada apa namanya? Agar bisa nanti kita samakan ya persidangan dengan sengketa sebelumnya juga supaya lebih ini dan juga biar cepat tidak apa-apa ya. Nanti sampaikan aja untuk bantahannya pada sidang berikutnya atau sebelumnya dengan diupload ya penggugat ya. Oh baik. Terima kasih majelis. Ini penggugat majelis ingin menyampaikan ini dari Rekan-rekan, kembali lagi seperti yang sudah kami sampaikan bahwa majelis hakim itu pasti akan mencari solusi dengan cara memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menyampaikan bantahan pada persidangan berikutnya karena belum diberikan kesempatan sebelum sidang perdana dimulai. Kita lanjutkan. Ya, jadi walaupun kita sudah komplain, tetapi hakim tetap melanjutkan persidangan. Artinya dia bilang ya sudah, kalau emang lu belum bikin bantahan karena waktunya belum terpenuhi 30 hari, boleh silakan bikin bantahan kepada sidang berikutnya. Kalau sidang gua nggak mau. Sidang yang gua bilang nggak bisa. Gua minta sidang pertama dimulai setelah jangka waktu 30 hari gua terpenuhi. Jadi gua mau menggunakan waktu yang cukup 30 hari untuk bikin surat bantahan, setelah itu baru sidang pertama. Nah, akhirnya hakim mengakomodir. Kalau hakim tidak mau akomodir, gua nolak. Sorry, nggak bisa. Kalau gue ya, kalau gua, kenapa?
Karena hukum acara harus dilaksanakan dengan benar gitu ya. Ini tuh negara hukum, Bos. Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3. Indonesia negara hukum, bukan negara bapak lu, bukan negara suka-suka lu gitu ya. Jadi kalau hukum acara sudah mengatakan 30 hari ya 30 hari. Setelah itu baru sidang pertama dimulai gitu. Jadi kalau sidang ke gue sih gue menolak, gue tidak mau sidang dilaksanakan sebelum 30 hari itu terpenuhi. Dan kebetulan hakimnya sidang gua Majelis 4B cukup mengakomodir ya. Nah, kalau di sini gara-gara ya mungkin penggugat juga tidak terlalu komplain ya, cuma bertanya doang gitu. Jadi tidak diakomodir, akhirnya sidang tetap dilanjutkan dan dikasih waktu untuk tetap mengajukan bantahan. Tetapi sidang tetap dilaksanakan, gitu ya. Menyampaikan nih, apakah penggugat menyiapkan live persidangan ini? Nah, ini nih. Jadi sidang kedua ini seingat gua ya, gua belum masuk sebagai kuasa hukum. Jadi gua belum masuk sebagai kuasa hukum, tetapi kita sudah memantau, teman-teman ya. Kita sudah memantau sebagai warga masyarakat ya, kita punya hak dong untuk menyiarkan, untuk pengen tahu. Boleh dong masyarakat pengen tahu ya, teman-teman ya. Boleh dong masyarakat pengen tahu eh, bagaimana sih jalannya persidangan ini, ya kan? Kami sebagai warga masyarakat dan dimanapun orang di dunia ini kalau mau lihat harus boleh lihat dong. Kan gitu. Makanya kita siarkan secara langsung teman-teman ya pakai Instagram gua, pakai pakai YouTube-nya PT Aryan juga kalau nggak salah ya. Intinya sih gua mau menyiarkan ini secara langsung supaya transparan dan anti KKN. Teman-teman ya. Nah, tetapi seperti biasa ini akan menjadi perdebatan di awal, teman-teman ya, perdebatan di awal karena ada oknum-oknum yang tidak mau transparan. Teman-teman ya, ada oknum-oknum yang terbiasa korupsi, teman-teman ya, terbiasa oknum, teman-teman ya, yang terbiasa korupsi, dia tidak mau transparan. Karena dia tidak mau transparan, begitu dia melihat si Awan sedang melive-kan atau memvideokan atau sedang mentransparansikan kepada seluruh dunia, dia berusaha untuk mengintervensi hakim. Oke, dia berusaha untuk mengintervensi hakim. Dari mana? Dari panitera, teman-teman ya. Dari panitera. Kenapa gue bilang dari panitera? Karena si hakim tidak sedang main Instagram. Iya kan? Hakim tidak sedang melihat Instagram. Tahu dari mana dia ada orang sedang live Instagram? Ada pihak luar yang sedang berusaha mengintervensi pengadilan ini. Nah, mari kita lihat bagaimana. Baik, Ketua Majelis, mohon izin kami menyiarkan secara live terkait persidangan ini Majelis. Gitu. Baik, kalau Ya, jadi penggugat mengatakan mohon izin kami menyiarkan secara live ya. Teman-teman mohon maaf banget ya teman-teman ya. Tidak perlu lu minta izin. Teman-teman ya, Anda punya hak untuk menyiarkan semua sidang yang terbuka untuk umum. Tidak perlu izin kepada hakim atau kepada siapapun. Kenapa? Handphone punya siapa handphone? Punya gua sendiri, ya kan? Internet punya siapa? Internet gua sendiri. Paket pulsa punya gua sendiri. Laptop punya gua sendiri, lingkungannya juga punya gue sendiri, semuanya punya gue sendiri. Sedangkan sidangnya adalah terbuka untuk umum. Jadi tidak perlu kita minta izin, teman-teman ya, untuk menyiarkan sebuah persidangan yang terbuka untuk umum. Jangan bodoh jadi wajib pajak, teman-teman ya. Jadi gua tidak pernah minta izin. Dan kita tidak perlu minta izin teman-teman ya dalam sidang yang terbuka untuk umum ya memang terbuka untuk umum ya silakan semua orang mau lihat boleh semua orang mau siarkan boleh semua orang mau mempublikasikan silakan saja sidangnya dibuka dan terbuka untuk umum. Nah, karena si penggugatnya ini orang baik dia minta izin ya mohon izin ya kalau mohon izin ketemu dengan hakim yang error ya nggak dikasih izin gitu kan. Nah, tetapi kan hakim ini gua lihat sih cukup bijaksana ya, mari kita dengar. merekam silahkan, tapi untuk kepentingan personal dari penggugat ya. Tapi untuk live ini majelis sesuai dengan surat yang kirimkan tidak mengizinkan. Oh, menurut hakim, lu boleh merekam, tapi lu tidak boleh menyiarkan secara live. Jadi maksudnya lu merekam untuk diri lu sendiri boleh, tetapi menyiarkan secara live nggak boleh. Itu sama aja tidak transparan dong, bos. Oke, kita nonton dulu deh. Ya, karena penggugat bukan lembaga penyiaran ataupun pers ya. Rekan-rekan, jawaban dari majelis hakim, khususnya ketua majelis 3A, mencerminkan adanya kekhawatiran yang berlebihan. Karena ketua majelis mengatakan bahwa meliput secara elektronik dengan liputan live atau langsung dianggap
bertentangan dengan core bisnis atau bidang usaha daripada penggugat. Sebenarnya itu tidak sama sekali beralasan hukum, karena meskipun penggugat meliput secara elektronik dengan secara langsung atau live, hal tersebut memang tidak merupakan suatu persoalan atau masalah hukum, karena Perma 5 2020 telah mengatur dengan jelas bahwa ketika para pihak diberikan izin untuk meliput, liputannya juga termasuk di dalamnya liputan elektronik, dan tidak dibatasi bahwa liputan elektronik itu boleh merekam namun tidak boleh secara langsung atau live. Sehingga menurut kami alasan ketua majelis ini adalah alasan yang berlebihan dan mengada-ngada, dan lebih cenderung untuk merefleksikan kekhawatiran majelis yang berlebihan. Justru ketika kami melihat ini, pertanyaan kami, apa sebenarnya yang menjadi kerugian dan kekhawatiran majelis hakim? Apakah majelis hakim khawatir jika dilihat 50 juta wajib pajak? Nah, kalau majelis hakim khawatir, pertanyaannya apa kerugiannya? Bukankah majelis hakim itu sudah mempunyai kompetensi ya di bidang tanda petik hukum dan akuntansi? Lalu yang dikhawatirkan apa? Bukankah majelis sudah punya pengalaman sebagai mantan pegawai DJP dan juga hakim pengadilan pajak lebih daripada 20 tahun? Lalu pertanyaannya, kenapa kemudian majelis hakim, khususnya ketua majelis, khawatir sekali kalau kemudian 50 juta wajib pajak melihat dan menyaksikan persidangan ini secara langsung, sementara wajib pajak tidak keberatan? Nah, jadi menurut kami alasan ketua majelis ini adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum, dan ini merefleksikan ketidaksiapan majelis hakim, termasuk di dalamnya ketidaksiapan panitera pengganti apabila kemudian disaksikan atau ditonton oleh banyak orang termasuk publik melalui platform YouTube dari akun penggugat. Kita lanjutkan persidangan. Oke, jadi seperti biasa teman-teman ya, bagi orang-orang yang pengen transparan seperti gua, Pak Ray, dan PT Arion, kita akan selalu berbenturan di awal. Teman-teman ya, kita akan berbenturan di awal karena ada orang yang tidak mau transparan, sedangkan kita maunya transparan. Ada orang yang tidak punya semangat anti korupsi, sedangkan kita anti korupsi, teman-teman ya. Jadi benturan ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya adalah kembali ke hukum, teman-teman ya. Indonesia adalah negara hukum. Oke? Nah, jadi tadi ada dua hal ya yang Pak Ray sampaikan. Yang pertama adalah hakim cenderung ketakutan atau khawatir berlebihan, gitu ya. Apa sih yang dikhawatirkan oleh si hakim ini? Apa yang dikhawatirkan? Para hakim, terutama di Petun kemarin ya, yang teman-teman sudah tahu ya, di Petun itu hakim membuat berbagai imajinasi-imajinasi, keanehan-keanehan, pikiran-pikiran dia, di mana ketakutan-ketakutan itu adalah sesuatu yang belum terjadi, dan tidak akan terjadi, tetapi dia sudah mengandai-andaikan itu, dan dia menjadikan imajinasi dia sebagai alasan untuk melarang orang merekam. Gitu loh. Nah, nah, kekhawatiran inilah yang membuat dunia ini kacau balau, teman-teman ya. Kenapa? Karena nggak pakai hukum, tetapi pakai kekhawatiran pribadi gitu loh. Terlebih lagi si panitera itu tuh yang tadi katanya ya menginformasikan kepada hakim bahwa ada siaran live gitu loh. Tahu dari mana lu kita siaran live? Memang lu follower gua si panitera? Siapa tuh dari paniteranya si bapak-bapak itu? Apakah lu follower gua? Kan enggak dong. Nggak mungkin lu follower gua dong. Nggak mungkin dong lu seorang followernya Pajak Smart, pasti lu dapat intervensi dari pihak luar, yaitu diduga ya teman-teman, oknum kantor pajak. Ya, simple, sesimpel itu. Dia bukan follower gua, tahu dari mana dia gua live Instagram. Pasti dia dikasih tahu atau diintervensi, diintimidasi oleh pihak luar yang diduga, teman-teman, mudah-mudahan gua salah ya. Diduga adalah oknum pejabat pajak, teman-teman ya. Akhirnya disampaikan kepada hakim, hakim merasa khawatir, worry. Hakim, hakim, hakim itu selama ini nggak pernah disiarkan live. Tidak pernah hakim ini disiarkan live ketika dia bersidang. Dia bingung. Gue masih bertindak apa ya? Dipakailah berbagai macam situasi, kondisi, imajinasi, pemikiran supaya orang tidak melakukan siaran live. Gitu ya. Tetapi hakimnya masih bagus. Hakim masih bijaksana. Dia masih bilang, boleh lu merekam tetapi tidak boleh live. Nah, sekarang kita bahas mengenai rekaman dan live. Apa bedanya rekaman dan live? Nggak ada bedanya, bos. Yang namanya peliputan elektronik adalah peliputan elektronik. Bisa merekam tidak live, bisa juga merekam dan live. Tidak ada bedanya dan tidak ada perbedaan substansi secara hukum. Gitu ya. Nggak ada sama teman-teman. Gua merekam sekarang, kemudian gue publish besok. Dengan gue merekam sekarang dan gue publish sekarang juga, nggak ada bedanya. Teman-teman, nggak ada bedanya. Tetapi si oknum ini nih, si oknum brengsek nih, diduga, teman-teman, diduga oknum brengsek itu ya,
mempermasalahkan terus karena mereka tidak mau transparan. Mungkin mereka koruptor. Mungkin, teman-teman ya. Mudah-mudahan gue salah. Gue berharap gue salah. Tetapi ciri-ciri koruptor adalah tidak mau transparan. Jangankan live ya, merekamnya dia tidak mau gitu ya. Apalagi live. Cilakalah dunia ini kalau sampai di live kan. Kan gitu. Nah, itu adalah diduga oknum di negeri Wakanda. Teman-teman, kalau di Indonesia mah gue rasa semuanya baik-baik saja. Oke? Nah, jadi menurut kita tidak ada dasar hukumnya melarang orang live tetapi boleh merekam. Itu lucu, lucu ya Bapak Hakim, lucu. Lu boleh merekam tetapi tidak boleh live tuh agak aneh, agak lucu, nggak sesuai hukum. Nah, akhirnya sih boleh merekam ya. Nanti kita lihat di video berikutnya, di menit-menit berikutnya ya. Persidangannya. Baik, mohon izin Majelis, ini kan sebenarnya juga kan diatur di permanya, walaupun ini bukan terkait kami sebagai lembaga Jadi mengenai perekaman ini adalah ada di Perma nomor 5 tahun 2020, teman-teman ya. Perma itu peraturan Mahkamah Agung ya, nomor 5 tahun 2020. Di situ ada satu pasal yang mengatakan kalau mau merekam itu mesti minta izin kepada hakim. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi si hakim berpendapat lu nggak minta izin, jadi lu nggak boleh merekam, gitu ya. Nah, sedangkan menurut gua nggak begitu. Menurut gua Perma 5 itu tidak dimaksudkan untuk melarang atau mengizinkan orang merekam. Tidak. Perma 5 itu dimaksudkan untuk mengatur orang merekam. Semua orang silakan merekam kalau sidang terbuka untuk umum, ya kan? Sidang terbuka untuk umum silakan direkam, tetapi diatur oleh hakim. Pasal tersebut tidak dimaksudkan untuk mengizinkan atau menolak orang merekam. Karena kalau pasal itu dimaksudkan untuk mengizinkan atau menolak orang merekam, tentu saja hakim akan menjadi subjektif. Hakim akan menjadi, oh, kalau yang merekam ini teman gua, boleh merekam. Kalau merekam ini musuh gua, nggak boleh merekam. Kalah negara ini kalau begitu caranya, ya kan? Nggak bisa begitu. Nah, Perma 5 menurut gua tidak dimaksudkan untuk melarang orang merekam. Perma 5 dimaksudkan untuk mengatur orang merekam. Itu ada di bagian pertimbangan di dalam Perma 5 tersebut ya. pers, tapi kan itu juga kami memiliki hak yang sama gitu Majelis. Ini kan cuma kalau terkait Ya, penyiaran haknya kan untuk terkait merekam kata silakan. Ya, jadi si penggugat mengatakan hak ya. Jadi teman-teman, ini handphone punya siapa? Handphone ini punya gue. Gua punya hak untuk melakukan apapun tentang handphone gue ini. Mau gua live kan ke, mau gua buang ke laut ke, mau gua taruh di tong sampah ke, mau gua videokan ke, mau gua foto ke, ini hak gue. Apabila hak gue ini dinyatakan melanggar hukum, silakan gunakan upaya hukum, mau di perdata atau di pidana. Tapi sidang pengadilan pajak nggak bisa dipakai untuk menghalangi hak gue. Ya, teman-teman ya, jangan bodoh jadi wajib pajak. Aduh. aja begitu Majelis. Kalau merekam silakan. Ini di persidangan ini majelis tidak mengizinkan. Nah, itu aja. Pernyataan ini adalah pernyataan yang menurut kami terlalu sewenang-wenang ya. Karena majelis tidak punya alasan kalau kemudian boleh direkam tapi tidak boleh di live. Apa bedanya? Justru Iya, jadi hakim ini mungkin agak shock, mungkin dia belum pernah mengalami ini dalam hidup dia, teman-teman ya. Belum pernah hakim ini mengalami kok ada orang siaran live lagi sidang pengadilan pajak. Jadi dia membuat sebuah berbagai macam alasan untuk supaya jangan sampai di live kan. Akhirnya dia bilang boleh lu merekam tapi nggak boleh live. Ini kan jadi lucu. Apa bedanya perekaman tidak live dengan perekaman live? Nggak ada bedanya, nggak ada bedanya, gitu kan? Nah tapi karena hakim ini mungkin agak shock, dia bingung gimana cara menanggapi si penggugat seperti ini, ya dia bikin bikin aturan seperti itu. Lu boleh merekam, tetapi kalau live kami tidak izinkan gitu ya. Nah, jawaban gue sangat simpel, teman-teman ya, bagi anda para penggugat di pengadilan pajak, nggak perlu minta izin, nggak perlu minta izin, gitu ya. Kenapa nggak perlu minta izin? Kita ini para pihak, teman-teman ya, kita ini para pihak, kita bukan umum. Yang perlu minta izin adalah umum. Kenapa mesti minta izin? Jangan sampai orang-orang yang nggak dikenal tiba-tiba masuk, tiba-tiba ceklek, 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 mengganggu persidangan. Itu maksud dari Perma 5 tahun 2020. Di kita enggak, kita ini para pihak. Para pihak tuh silakan merekam. Karena ini handphone punya lu, barang punya lu, silakan merekam. Tidak perlu minta izin. Yang perlu minta izin itu adalah umum. Umum. Kita ini bukan umum. Kita ini para pihak. Teman-teman ya. Jadi nggak perlu minta izin. Hal seperti itu ya. kalau menurut kami rekaman live itu lebih baik karena rekaman live itu adalah rekaman yang apa adanya dan tidak diedit sehingga apa yang disajikan, apa yang disodorkan kepada masyarakat termasuk kepada lebih daripada 50 juta wajib pajak itu adalah fakta persidangan yang memang apa adanya. Sama Betul ya. Jadi Pak Rey mengatakan
Justru lebih baik kita live saja. Kenapa justru lebih baik live? Karena kalau kita live, maka yang disiarkan adalah apa adanya. Tidak ada diedit satu kata pun, satu kalimat pun, satu detik pun yang diedit. Tidak ada yang diedit. Kalau kita merekam tetapi tidak live, kemudian besok diterbitkan, kan dicurigai. Dicurigai, diduga bisa ada perubahan. Bisa ada pemotongan kiri kanan, tengah, bisa ada perubahan audio, bisa didubbing, dan sebagainya, sebagainya, sebagainya. Sangat mungkin terjadi peeditan atau perubahan terhadap original videonya. Sedangkan kalau kita live, tidak ada editing, justru apa adanya. Bukankah itu yang kita mau dalam negara yang transparansi, negara demokrasi? Ya toh? Jangan sampai tiba-tiba besok dipublish sudah ada yang diedit, kan itu namanya error. Nah, kalau kita publikasikan live, jadi apa adanya, jadi transparan. Benar dong begitu seharusnya Bapak Hakim. Sama seperti perkara-perkara yang ada di televisi. Dan perkara-perkara yang ada di televisi bukan hanya boleh diliput oleh media, tapi boleh juga diliput oleh para pihak. Mungkin majelis hakim lebih banyak melihat media meliput. Tapi kalau pihak yang bersangkutan meliput juga sebenarnya diperkenankan oleh majelis hakim. Oleh karena itu, menurut kami sangatlah kurang pantas dan tidak beralasan hukum kalau majelis mengatakan kami tidak mengizinkan. Yang menjadi pertanyaan, kekhawatiran majelis dan kerugian majelis itu ada di mana? Justru harusnya majelis senang dan berbangga hati kalau kemudian ketika dia beracara banyak orang yang bisa menyaksikan dan mendapatkan manfaat daripada persidangan ini. Apalagi persidangan ini sudah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kita lanjutkan. Oke, jadi kalau gue seorang hakim ya, kalau gue seorang hakim, gue mau memberikan keadilan kepada masyarakat. Tentulah gue suka ketika ini dipublis dong. Iya dong. Ya nggak teman-teman? Kalau lu seorang hakim nih teman-teman ya, lu seorang hakim yang jujur, berintegritas, profesional, lu sedang mau memberikan keadilan kepada masyarakat. Tentu saja lu pengen ini dipublis. Tentu saja lu senang ketika ini dipublis karena nama lu kan harum, gitu kan? Tetapi kalau ini hakimnya oknum, kalau hakimnya itu koruptor, kalau dia itu minta duit dan sebagainya di belakang meja, yang dimana dia tahu bahwa keputusan dia itu adalah keputusan yang tidak adil, maka dia takut direkam, dia takut dipublis. Wah bahaya kalau dipublis nanti nama gue jadi jelek gitu kan gitu. Nah, tetapi kalau hakim itu benar, seharusnya dia malah senang itu dipublis. Ya dong, nggak ada kerugiannya. Apa kerugian hakim kalau ini dipublis? Nggak ada kerugian. Sidangnya dibuka dan terbuka untuk umum. Gitu loh. Apa sih kekhawatiran dia? Apa kerugian dia? Kalau dia tidak bisa menjelaskan apa kekhawatiran, apa kerugiannya, berarti sewenang-wenang, teman-teman ya. Kecuali hakim bisa menjelaskan kerugiannya apa atau kekhawatirannya apa. Dan itu pun haruslah kekhawatiran atau kerugian yang berdasar hukum. Kalau tidak ada, lupakan. Nggak boleh begitu, bos. Itu namanya sewenang-wenang. Kalau lu memaksakan sesuatu, tanpa dasar hukum, teman-teman ya. Ya. Baik. Untuk merekam silakan direkam untuk kepentingan penggugat sendiri, ya, gitu ya. Ya. Baik, Karena mohon izin tujuannya majelis untuk ini penyiaran karena seperti apa kan tidak jelas majelis, karena bukan lembaga penyiaran, lalu tujuannya apa? baik. Nah, jadi hakim itu berusaha memojokkan elu dengan mengatakan apa tujuan Anda. Kan gitu tuh. Hakim hakim oknum tuh ya, hakim oknum di petun begitu tuh ya. Apa tujuan Anda merekam? Dia bilang gitu. Lah, dalam hati gua nggak perlu lu mempertanyakan tujuan gua. Yang perlu lu sebutkan adalah apa dasar hukumnya. Apa ada dasar hukum yang kenapa gua tidak boleh merekam. Itu yang mesti dipermasalahkan. Bukan mempermasalahkan tujuan orang. Terserah orang mau punya tujuan apa. Mau punya tujuan A, tujuan B, tujuan C. Terserah orang mau punya tujuan apa. Masalahnya adalah dasar hukum itu apa untuk melarang orang merekam. Gitu loh. Oke, para oknum hakim. Oknum ya. Oknum itu pun hakim di negeri Wakanda ya. Di petunnya Wakanda. Kalau petun Indonesia mah bagus semua. Baik, sebenarnya kan begini majelis, karena ada beberapa hal supaya menjadi edukasi juga terhadap masyarakat, terhadap PP yang lain, tuh, bahwa proses beracara di pengadilan. Nah, jadi ini tergugat, ini penggugat ya. Ini penggugat masuk di dalam jebakannya si hakim. Mohon maaf ya, ini bukan jebakannya jelek ya. Di mana hakim sedang menggiring. Hakim sedang menggiring apa tujuan lu untuk melakukan perekaman sehingga orang akan menjawab dong. Ketika orang menjawab apa tujuannya, hakim akan langsung membantah, langsung bilang, oh nggak boleh, tujuan itu nggak bisa dilakukan gitu kan. Nah, teman-teman wajib pajak, kita tidak boleh terjebak dalam pertanyaan seperti ini, ya. Jangan sampai kita menjawab ketika ditanya apa tujuan Anda melakukan perekaman. Nggak perlu jawab, teman-teman ya. Nggak perlu. Pertanyaan kita mesti tanya balik. Apa tujuan hakim bertanya mengenai itu? Nah, gue gituin tuh hakim di petun kemarin ya.
Jadi ketika hakim itu bertanya pada gue, apa tujuan Anda merekam? Gue tanya balik, apa tujuan hakim bertanya seperti itu? Terus dia bilang, saya bertanya bukan untuk dijawab dengan pertanyaan katanya. Loh, ngapain lo bertanya kalau begitu? Lu boleh bertanya. Kok gue nggak boleh bertanya? Memang si error si hakim itu ya. Tapi itu hakim oknum petun di Wakanda, teman-temannya. Jadi menurut gue, kalau lu ditanya kenapa lu merekam, tidak perlu menjawab. Oke, kita mesti jawab, mesti jawab dengan pertanyaan. Apa tujuan Anda bertanya seperti itu, Bapak Hakim? Begitu loh. Dan pajak itu seperti ini, begitu majelis. Ya, Karena ya, itu kami pun kalau baru beracara, begitu majelis. itu ke lembaga lain ini kan sudah wajib pajak yang sedang mengajukan gugatan itu ya. Rekan-rekan, kalaupun wajib pajak sebagai penggugat mengajukan gugatan kepada pengadilan pajak, lalu menyampaikan fakta persidangan itu kepada pihak lain, termasuk kepada publik, termasuk kepada lebih daripada 50 juta wajib pajak, apakah kemudian penggugat itu menjadi dilarang karena bidang usahanya bukan penyiaran? Menurut kami itu tidak beralasan. Kenapa? Karena justru dengan adanya penggugat seperti PT Arion, maka seharusnya masyarakat itu lebih diedukasi lagi. Tidak ada yang disembunyikan, karena selama ini masyarakat menganggap bahwa pengadilan pajak itu adalah pengadilan tertutup. Dengan adanya persidangan terbuka untuk umum, maka seharusnya majelis hakimnya lebih berbangga hati karena persidangan ini akan lebih bermanfaat kepada banyak orang. Kemudian ada juga beberapa wajib pajak yang memang menyiarkan ini secara langsung atau live karena memang ada kebutuhan internal dari perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan tersebut ingin supaya mitranya atau partner bisnisnya mengetahui persidangan ini, dan kebetulan mitra atau partner bisnis tersebut berada di lokasi yang jauh daripada pengadilan pajak yang ada di Surabaya, atau misalnya di Pulau Kalimantan atau Sulawesi atau mungkin Jakarta. Apapun alasannya, ada kebutuhan daripada penggugat, dan ketika majelis hakim sudah mengizinkan untuk diliput, seharusnya majelis hakim tidak perlu khawatir lagi untuk mempersoalkan apakah direkam, apakah live atau tidak, karena intinya adalah diliput secara elektronik. Dan perlu kami tegaskan sekali lagi, Perma 5 2020 tidak membatasi mengenai peliputan secara elektronik itu hanya boleh dimaknai sebagai perekaman manual dan tidak boleh dimaknai sebagai perekaman langsung atau live. Coba rekan-rekan baca di pasal 4 angka 6-nya daripada Perma 5 2020 ya. Tidak ada tafsir seperti yang majelis hakim sampaikan dalam persidangan ini. Kita lanjutkan. Oke teman-teman ya, ini sudah di menit ke 35:46 dari video ini. Kita akan selesaikan sampai di sini teman-teman ya. Jadi lagi-lagi ribut mengenai perekaman teman-teman ya. Karena ada oknum-oknum yang tidak mau transparan. Diduga mereka ini koruptor. Teman-teman ya, diduga. Mudah-mudahan gue salah. Nah, tetapi ada orang-orang seperti kita-kita wajib pajak yang pengen transparan. Kenapa? Karena kita ini anti korupsi. Kita tidak mau ada penyelesaian masalah hukum di luar hukum dengan cara bagi-bagi duit gitu teman-teman ya. Itu makanya kita melakukan perekaman dan disiarkan supaya live dan terbuka untuk umum, dan kita tidak perlu menjelaskan dengan berbagai argumen yang aneh-aneh kenapa gua mau merekam. Nggak perlu. Oke teman-teman ya, kenapa nggak perlu? Karena tidak ada larangan. Nggak perlu lu membuat berbagai macam alasan kenapa gue mau merekam, kenapa gue mau live. Nggak perlu dibikin alasan aneh-aneh. Lu cukup bertanya, Bapak Hakim, apakah ada larangan merekam? Kalau ada, saya patuh pada hukum. Gue bukan patuh pada hakim ya. Gue tidak patuh pada hakim. Gue patuh pada undang-undang. Ya, mohon maaf nih Pak Hakim. Kalau memang ada di undang-undang mengatakan dilarang merekam, gue berhenti merekam sekarang. Tetapi kalau tidak ada larangan, biarkanlah kami menggunakan hak kami untuk merekam. Karena kami ini para pihak. Kami ini bukan orang umum, bukan wartawan. Kalau wartawan, oke deh, lu atur dan sebagainya. Kalau perlu dilarang dan sebagainya, tapi mesti ada alasannya. Nah, kami para pihak, kita ini para pihak, bukannya orang umum, maka seharusnya kami punya hak untuk merekam. Lagi-lagi dan lagi-lagi mempermasalahkan mengenai perekaman. Oke, tetapi teman-teman, persidangan ini sudah berjalan beberapa kali ya. Persidangan ini sudah berjalan beberapa kali dan akhirnya hakim sudah memperbolehkan merekam maupun live ya. Nanti dah kita lihat di menit-menit berikutnya ya. Oke, teman-teman. Itu teman-teman ya, untuk kali ini, dan kita akan melanjutkan ke persidangan berikutnya, di video lanjutan mengenai ini ilmu teman-teman ya. Ini ilmu pengadilan pajak yang sangat luar biasa, yang lu nggak akan dapatkan di brevet manapun, lu nggak akan dapatkan di di ilmu buku pajak manapun ya, tetapi langsung melalui pengalaman langsung beracara di pengadilan pajak teman-teman ya. Dan kita beruntung sekali, berterima kasih sama Pak Ray dan PT Arion, mereka bersedia membagikan ilmu ini dan edukasi ini kepada seluruh masyarakat Indonesia, 50 juta wajib pajak,
dapat menonton video ini teman-teman ya. Dan kita akan ikuti terus teman-teman ya. Dan kita berharap sidang ini menjadi percontohan, menjadi sebuah jurisprudensi di mana masyarakat itu bisa mendapatkan keadilan gitu ya dengan cara memviralkan. Dengan cara memviralkan. Oke, jangan sampai oknum-oknum itu kalau nggak viral dia tidak memberikan keadilan, setelah viral pun dengan kasih keadilan, matilah kita semua kalau gitu teman-teman ya. Nah, tetapi kita masih berharap teman-teman bahwa hakim ini akan bijaksana dan sudah terbukti ya, hakim sudah bijaksana dan kita berharap sekali hakim dapat memutuskan, berani membuat keputusan yang betul-betul memberikan keadilan, rasa keadilan bagi masyarakat. Gitu teman-teman ya. Semoga terbantu. Sampai jumpa lagi.